Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pemahaman laporan keuangan, di mana materi ini merupakan materi pertama dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Manfaat laporan keuangan. Menurut Fahmi tahun 2012, laporan keuangan disediakan oleh pihak manajemen perusahaan sehingga dapat membantu pihak pemegang saham maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan, dan berguna sebagai gambaran kondisi perusahaan yang akan menjadi alat untuk memprediksi kondisi di masa yang akan mendatang. Sifat laporan keuangan ada dua. Yang pertama adalah bersifat historis, di mana laporan keuangan dibuat dan disusun berdasarkan data yang telah ada atau dari masa yang lewat dari masa sekarang. Yang kedua bersifat menyeluruh, artinya bahwa laporan keuangan harus dibuat dengan secara lengkap dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai keuangan suatu perusahaan. Unsur-unsur laporan keuangan ada 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Unsur laporan keuangan yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Merupakan suatu daftar yang memberikan gambaran aset atau harta kekayaan, kewajiban atau hutang, dan modal atau ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu yang dapat menunjukkan keadaan keuangan pada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Merupakan laporan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep pembandingan. Konsep ini diterapkan dengan membandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut. Unsur laporan keuangan yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Merupakan suatu ikhtisar perubahan modal pemilik yang terjadi selama periode tertentu, misalnya sebulan ataupun setahun. Yang keempat adalah laporan arus kas, yang menjelaskan perubahan pada kas dalam periode tertentu. Di sini ada case method dari materi pemahaman laporan keuangan. Questionnya adalah, dari 5 unsur laporan keuangan, apabila Anda adalah sebagai akuntan di sebuah perusahaan, laporan mana yang harus disusun terlebih dahulu? Sekian pemaparan materi saya mengenai pemahaman laporan keuangan. Apabila ada hal-hal yang kurang dari materi saya, silakan memberikan komentar di kolom yang sudah tersedia. Sampai berjumpa lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi saya mengenai pemahaman laporan keuangan.